Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, kembali dengan saya dalam renungan akhir pekan, dan kali ini saya berbicara dalam kitab Matius pasal 21 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Ada 3 ayat yang saya bahas dengan tema di sini adalah Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 20, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, dari 3 ayat ini saya berbicara dalam 2 sisi. Yang pertama adalah bagaimana murid-murid bersama-sama tetapi mereka masih sering meragukan peristiwa-peristiwa di mana Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Salah satu hal yang menarik yang membuat percakapan sengit dan menjadi hal yang terheran-heran murid-murid di sini adalah ketika Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara itu menjadi kering dari atas sampai ke bawah, dan mereka menjadi bingung, heran kenapa hal itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah sudah berapa kali murid-murid bersama-sama dengan Yesus? Tentu jawabannya selama Yesus melayani di bumi pada saat itu murid-murid sudah dipilih, ditetapkan, dan mereka menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelayanan bersama Yesus dan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu dan Saudara, tetapi mengapa keraguan, kebimbangan dan ketidakpercayaan itu masih sering saja ada di dalam kehidupan murid-murid? Tentu ini menjadi pertanyaan, dan pertanyaan itu dijawab oleh Yesus di dalam ayat yang ke-21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya. Nah, saya titik di situ, jika kamu percaya. Berarti selama perjalanan murid-murid mengikut Tuhan Yesus, mereka menyaksikan peristiwa-peristiwa itu, mereka melihat hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sama dengan juga mereka melihat peristiwa yang saat itu terjadi, pohon ara menjadi kering ketika dikutuk oleh Tuhan Yesus. Mereka belum percaya. Berarti mereka belum percaya siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Kalau dilihat dari ayat ini, karena Yesus dengan tegas, jikalau kamu percaya. Wow, berarti mereka belum percaya. Jika kamu percaya, berarti mereka belum percaya dengan sungguh-sungguh. Sama hal dengan kita, mungkin ukuran tertentu kita pakai, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah gereja, saya sudah baptis, saya sudah perjamuan kudus, saya sudah ada di dalam berbagai pelayan. Pertanyaan, ketika kita masih meragukan Tuhan, kita belum percaya dengan apa yang nanti Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita masih dengan bertanya, apakah nanti Tuhan tolong saya dalam kesulitan saya? Pertanyaannya, benarkah mujizat-mujizat itu Tuhan Yesus lakukan? Benarkah Tuhan akan berikan saya jawaban di saat saya susah? Nah, inilah keraguan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, kalau itu masih terjadi dalam hidup kita, kita tidak beda jauh dengan murid-murid yang saat itu mereka masih bimbang dengan apa yang mereka lihat. Maka dengan ketegasan Yesus berkata, kalau kamu percaya, maka kamu juga pasti melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar. Kamu bisa berpindahkan gunung, berkata gunung ini beranjak, maka pasti terjadi. Nah, ini bahasa iman, berarti percaya dan yakin bahwa apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, ketika kita bawa dengan doa, ketika kita menyampaikan dengan doa, maka di ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Dengan penuh kepercayaan artinya tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah. Aduh, nanti Tuhan jawab doa saya atau enggak? Aduh, nanti Tuhan kira-kira saya sembuh atau tidak? Kira-kira nanti bagaimana dan bagaimana? Nah, kalau itu masih ada keraguan, maka tentu kita belum dikatakan orang percaya. Orang percaya artinya ketika dia berdoa, dia yakin pasti jawaban itu akan datang padanya, dan itulah iman.
Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam firman dan firman pun dalam kamu, minta apa saja. Artinya firman itu perlu ada. Kita percaya, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita taruh perkataan firman-Nya. Firman itu adalah janjinya, berkatnya, dan perkataan-perkataan Tuhan kita perlu lakukan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus belajar dalam hidup kita agar kita menjadi orang yang takut dan taat pada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini, di malam Sabtu, malam Minggu. Biarlah Tuhan dapat menolong kita dan kita terus menjadi orang yang percaya sampai selamanya. Dalam nama Yesus, amin.